Tiga. Halo teman-teman, di sini kita bertiga akan mengajak teman-teman belajar bersama tentang antihistamin. Hayo. Pertama-tama kita akan masuk ke definisi antihistamin. Apa sih antihistamin? Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, di sini saya akan membantu teman-teman menjelaskan tentang apa definisi antihistamin, yaitu golongan obat untuk menangani gejala akibat alergi, seperti urtikaria atau rhinitis alergi. Sesuai namanya, obat ini membantu mengobati kondisi yang disebabkan oleh terlalu banyak histamin, zat kimia yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini kita akan masuk ke cara mekanisme kerja obatnya dan tujuan penggunaan antihistamin. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang cara mekanisme kerja obatnya. Seperti apa sih kerja obatnya? Nah, antihistamin ini memblokir histamin pada respirator H1, menghambat penyempitan otot polos pada pembuluh darah dan saluran pernapasan dan pencernaan, dan menurunkan permeabilitas kapiler air liur dan pembentukan air mata. Nah, apa sih tujuan penggunaan antihistamin? Yaitu untuk mengurangi atau mencegah gejala yang disebabkan oleh pelepasan histamin dalam tubuh seperti alergi, gatal penggunaan dan kontraindikasi penggunaan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang indikasi penggunaan. Penggunaan indikasi histamin ini digunakan untuk meredakan gejala alergi. Kontraindikasi penggunanya yaitu pada wanita hamil merupakan kontraindikasi relatif. Wanita yang sedang menyusui sebaiknya menghindari penggunaan antihistamin. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati harus menggunakan antihistamin dengan hati-hati. Hipertensi, penyakit kardiovaskular, rutine urin, peningkatan tekanan mata merupakan kontraindikasi relatif terhadap penggunaan antihistamin. Selanjutnya kita masuk ke efek samping penggunaannya ya. Dapat menyebabkan efek antikolinergik seperti mulut kering, retensi urin, sembelit, dan penglihatan kabur. Depresi SSP atau stimulasi SSP dengan dosis berlebihan dapat terjadi, terutama pada anak-anak. Histamin generasi pertama harus digunakan dengan hati-hati pada orang lanjut usia. Obat generasi kedua dapat menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, disminor, dan kelelahan. Selanjutnya kita masuk ke edukasi kesehatan dan promosi kesehatan ya. Yang pertama, ada memberitahukan klien bahwa antihistamin dapat menyebabkan kantuk dan penggunaan alkohol atau obat depresan SSP lainnya secara bersamaan harus dihindari. Yang kedua, klien hanya boleh meminum obat sesuai jumlah yang dianjurkan dan tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, beberapa klien mungkin mengalami efek samping seperti mulut kering dan kebersihan mulut yang sering dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis obat antihistamin ya. Yang pertama itu ada diphenhydramine, yang kedua itu ada oxometazine atau toplexil, yang ketiga ada promethazine HCl, yang keempat itu ada diphenhydramine atau Benadryl. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan diphenhydramine. Teman-teman ada yang tahu tidak diphenhydramine itu contoh obat apa? Nah, diphenhydramine itu adalah contoh antihistamin generasi pertama, yaitu obat untuk meredakan gejala alergi dan batuk pilek atau common cold. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan serta kondisi tremor dan kaku otot pada penderita Parkinson. Antihistamin generasi kedua adalah cetirizine. Indikasi digunakan untuk meredakan gejala alergi atau pilek. Efek sampingnya, obat generasi pertama dapat menimbulkan efek antikolinergik seperti mulut kering, retensi urin, konstipasi, dan penglihatan kabur. Depresi sistem saraf pusat
atau stimulasi sistem saraf pusat dengan dosis berlebihan dapat terjadi, terutama pada anak-anak. Antihistamin generasi pertama harus digunakan dengan hati-hati pada orang tua. Obat generasi kedua dapat menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, disminor, dan kelelahan. Ada dosisnya. Dosis untuk dewasa dan anak usia kurang dari 12 tahun 25 sampai 50 mg atau 3 sampai 4 kali sehari. Dosis maksimal 300 mg per hari. Anak usia 6 sampai 12 tahun 12,5 sampai 25 mg tiap 4 sampai 6 jam. Anak usia 2 sampai 5 tahun 6,25 mg tiap 4 sampai 6 jam. Promethazine HCl ini sebagai antihistaminikum berdaya meredakan rangsangan batuk berkat sifat sedatif dan antikolinergisnya yang kuat. Indikasi dan kontraindikasinya digunakan terutama pada batuk malam yang menggelitik pada anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa obat ini jangan diberikan kepada anak-anak kecil di bawah usia 1 tahun ya, karena dapat mengakibatkan depresi pernafasan dan kematian mendadak. Efek sampingnya dapat menyebabkan gangguan buang air kecil dan akomodasi pada manula. Dosisnya dianjurkan 3 kali sehari 25 sampai 50 mg untuk anak-anak di atas 1 tahun dengan dosis 2 sampai 4 kali sehari 0,2 mg per kilogram. Nah, contoh obatnya seperti gambar di atas ini. Oke, lanjut tentang oxcarbazepine topsykil, yaitu derivat yang sama dari turunan derivat phenothiazine sebagai antihistaminikum, berdaya meredakan rangsangan batuk berkat sifat sedatif dan antikolinergisnya yang kuat. Untuk indikasi dan kontradiksinya digunakan terutama pada batuk malam yang menggelitik pada anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa obat ini jangan diberikan kepada anak kecil di bawah usia 1 tahun karena dapat mengakibatkan depresi pernafasan dan kematian mendadak. Daya antikolinergisnya lemah. Dosis yang diberikan 2-3 kali sehari 15 mg untuk dewasa usia 1-2 tahun 2,5-10 mg sehari, untuk anak-anak 2-5 tahun 10-20 mg sehari, untuk anak usia 5-10 tahun 2-3 kali sehari sebanyak 10 mg. Oke, masuk ke obat yang terakhir, diphenhydramine Benadryl. Sebagai zat antihistamin H1 blocker, senyawa ini yang bersifat hipnotis, sedatif, dan dengan demikian meredakan rangsangan batuk. Pada bayi dapat menimbulkan perangsangan paradoksal, misalnya mengeringkan selaput lendir karena efek antikolinergisnya. Untuk dosisnya sendiri, 3-4 kali sehari sebanyak 25-50 mg. Nah teman-teman, kami sudah menampilkan beberapa contoh obat antihistamin yang termasuk golongan generik. Ada diphenhydramine HCl, promethazine, oxymemazine, dan oxotomida. Ada juga nih contoh obat antihistamin yang paten. Ada Benadryl, Penargen, dan Topexil. Untuk yang pabrik ada Dextamin, Claritin, Kerin, dan Histapan. Sampai di sinilah penjelasan kami bertiga. Semoga bermanfaat.